Oke, kita akan lanjutkan ke materi baru ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai gerak dari benda tegar ya, di mana benda tegar itu kita asumsikan bahwa, eee, jarak antar partikel-partikelnya itu selalu konstan ya, jadi tidak berubah gitu. Jadi kalau kita bicara, benda tegar secara umum, itu berarti kan kita punya, jarak antar titik pada benda tegar tersebut, selalu konstan ya. Jadi kalau saya punya benda tegar, misalkan batang gitu aja, kalau saya pilih 2 titik sembarang gitu ya, maka jarak antara ini titik yang kiri dengan yang kanan ini, jaraknya itu selalu konstan ya. Selalu konstan, jarak ini selalu konstan. Berapapun gaya yang kita kasih gitu ya, berapapun gaya yang kita kasih. Nah, berarti dari sini itu menyatakan bahwa kalau kita bicara benda tegar, itu bahwa bendanya itu tidak akan mungkin berubah bentuk dan ukuran gitu, atau biasanya kita sebut sebagai non deformable gitu ya, tidak bisa berdeformasi. Berdeformasi atau berubah bentuk dan ukuran ada. Nah, sedangkan ya kalau ketika kita bicara real, kasus real gitu ya, setiap benda itu ketika kita applied gaya gitu ya, ketika kita kasih gaya, itu dimungkinkan benda tersebut bisa berdeformasi atau berubah bentuk atau berubah ukuran gitu ya. Nah, contohnya misalkan, kalau saya punya besi gitu ya, besi kalau saya applied, gaya gitu kan dia bisa melengkung gitu ya, bentuknya gitu segala macam. Nah, itu benda-benda yang real tentunya, dia punya strength gitu ya, punya kekuatan, di mana, kekuatan itu sebenarnya nanti menjadi apa ya, semacam resistance gitu ya, terhadap applied force gitu, terhadap gaya yang diberikan padanya, supaya dia, tidak berubah bentuk gitu ya. Nah, itu jadi kita sebut sebagai benda-benda yang elastik gitu. Jadi kebalikannya adalah benda yang elastik. Benda elastik itu, bisa berdeformasi ya. Nah, tentunya, eee, ini banyak sekali digunakan ya, penting sekali, eee, di engineering gitu ya, di teknik gitu. Karena ya kita harus tahu gitu ketika kita milih suatu bahan, kita harus tahu strength dari material tersebut gitu ya, dari bahan tersebut. Jadi ada bahasannya khusus gitu ya kalau di engineering, terutama di mesin atau di teknik mesin atau di sipil gitu ya, itu namanya, mekanika kekuatan bahan gitu ya. Jadi mempelajari bagaimana deformasi sebuah bahan gitu ya, ketika kita kasih applied force gitu. Dan itu bisa rumit sekali karena respon dari bahan,
ketika kasih gaya itu beda-beda ya, bergantung terhadap bentuk dan jenis dari bahannya. Nah, tapi kita akan bahas yang sederhana-sederhana saja sekarang terkait dengan ide dari deformasi tersebut gitu ya. Nah, jadi yang kita akan bahas pertama itu adalah namanya linear deformation gitu ya. Jadi deformasi linear. Jadi bayangkan saya punya sebuah benda elastik. Suatu benda elastik. Sebut saja karena kita tinjau linear, batang gitu ya. Batang, masanya M, panjangnya adalah L0 gitu. Seperti ini. Jadi sebut aja kita punya batang gitu, bentuknya cylindrical. Seperti ini. Panjangnya adalah L0. Masanya adalah M, dia homogen. Kemudian dia punya area di sini ya. Ini kita sebut sebagai luas penampang, cross section. Luas penampangnya kita sebut saja A. Nah, kemudian untuk membahas deformasi, kita fix di salah satu ujungnya. Jadi bagian ini kita fix. Di sini di fix. Nah, kemudian di salah satu ujungnya kita kasih applied force. Gaya luar, jadi kita tarik gitu ya, searah dengan panjang batangnya. Nah, ketika dia tertarik gitu ya, ketika kita tarik gitu. Nah, karena bendanya elastik, maka dia dimungkinkan untuk bertambah panjang. Jadi mungkin dia nanti bertambah panjang, atau saya gambar lagi di sini biar kelihatan. Oke. F light-nya. Nah, sekarang panjang batang itu L. Nah, jadi ada pertambahan panjang sebesar delta L. Sini. Kalau bendanya memang bisa berdeformasi, maka ketika kita kasih applied force, dia bertambah panjang. Nah, sekarang kita definisikan apa yang disebut sebagai stres. Stres biasanya disebut sebagai T gitu, atau S. Ya udah saya sebut stres aja lah. Nah, itu kita definisikan sebagai applied force di sini dibagi dengan area luas penampangnya. Note di sini bahwa applied force ini dia searah dengan panjang ya. Jadi F applied itu searah dengan panjang batang. Batangnya A adalah luas penampang.
Nah, sekarang kita kasih juga, jadi ini adalah efek dari luar. Ketika kita kasih applied, kita kasih gaya luar dari kepada batang gitu ya. Nah, kemudian efeknya ketika kita kasih stres kepada batang, maka batang bertambah panjang. Nah, untuk mengukur seberapa perubahan atau deformasi dari batangnya, itu kita ukur dengan apa yang namanya strain. Ya. Strain itu sama dengan delta L dibagi L0 gitu ya. Atau ini adalah L minus L0 dibagi L0 tentunya. Nah, ini kita sebut strain. Nah, tentunya di sini kalau F searah itu maksudnya kan dia bisa menarik, dia juga bisa mendorong gitu ya. Kalau dia mendorong, berarti kan sebenarnya nanti stresnya negatif gitu, tapi delta L-nya juga dia negatif ya, karena dia memendek akhirnya. Oh iya, strain ini bahasa Indonesianya itu regangan namanya. Regangan. Kalau stres itu tegangan. Kalau stres itu tegangan. Nah, kalau kita bagi ya antara stres dengan strain, nah, itu kita dapat suatu karakteristik dari material. Jadi kalau saya ukur gitu ya, saya hitung, saya kasih stres sekian, kemudian saya ukur strainnya sekian gitu ya. Nah, kemudian saya ganti-ganti stresnya, kemudian saya ukur strainnya, kemudian saya bagi. Nah, untuk material tertentu, jenis material tertentu, nilai itu jadi konstan. Jadi kalau saya bagi stres dibagi dengan strain, nah ini adalah jadi sifat karakteristik material atau karakteristik material. Karakteristik bahan, gitu ya. Karakteristik bahan, jadi dia hanya bergantung pada jenis bahannya. Misalkan untuk steel gitu ya, apa steel baja gitu dengan kayu gitu ya, mungkin nilainya berbeda gitu ya. Dia berbeda nilainya karena itu menyatakan sifat atau karakteristik dari bahan yang kita sebut sebagai Young modulus Young. Modulus Young. Nah, jadi kalau saya hitung, saya punya Y itu adalah modulus Young, sama itu sama dengan F applied-nya dibagi dengan A, ini adalah stresnya, dibagi dengan strain-nya adalah delta L per L0 gitu. Ingat Y itu konstan untuk suatu bahan tertentu ya. Nah, dari sini kita bisa susun, kita bisa dapatkan relasi antara applied force yang kita kasih dengan pertambahan panjangnya. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa F applied itu sama dengan apa? Y dikali L0 dikali A dibagi dengan L0 tentunya dikalikan dengan delta L. Nah, kita bisa dapatkan relasi ini.
Nah, jadi semakin besar A-nya, semakin besar luas penampangnya, itu berarti semakin besar ya gaya yang dibutuhkan supaya dia bertambah panjang sebesar delta L gitu ya, dibandingkan dengan luas penampang yang kecil. Dan kalau L0-nya makin panjang, ya, semakin panjang kondisi awal dari batangnya, maka semakin mudah ya, semakin kecil gaya yang dibutuhkan untuk membuat panjangnya berubah sebesar delta L. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu? Sebentar. Nah, nggak ada? Oke. Nah, jadi ini kita sebut sebagai hubungan linear ini, linear deformation ya. Jadi di mana dia bertambah panjang atau kita kasih yang gayanya itu searah dengan panjang dari batangnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kasih gayanya itu tidak searah gitu ya, tapi tegak lurus terhadap panjang batang. Nah, jadi jika gaya applied-nya gaya luarnya tegak lurus terhadap panjang batang, panjang batang gitu ya. Nah, nanti tegak lurus terhadap ya panjang batang boleh lah. Nah, ini tentunya dia tidak lagi bertambah panjang ya, tapi dia berubah pada arah pada arah melintang, bukan melintang, pada arah tegak lurus gitu ya. Nah, jadi itu yang kita sebut sebagai namanya adalah shear modulus. Jadi sekarang kalau saya gambar lagi ya. Jadi ini misalkan panjang batang awalnya itu. Lagi ini kita fix. Ini di fix. Panjang ininya adalah L0 tetap. Nah, tapi sekarang kita kasih applied force-nya ke atas itu. Lurus. Kita kasih applied force-nya ke atas. Nah, sekarang dia tidak lagi bertambah panjang ya, tapi dia bergeser. Tapi karena ujungnya di fix, jadi batang berubah bentuk kira-kira begini ya. Nah, mungkin nggak gini juga sih, nggak persis begini. Tapi ya untuk memudahkan dia harusnya bending ya bentuknya, tapi untuk memudahkan saya bikin saja begini.
Jadi ini adalah F applied-nya. Ini adalah posisi awalnya. Nah, kita sebut jarak ini adalah delta X ya. Nah, ini jarak gesernya, pergeserannya. Pergeserannya. Nah, sekarang dari sini kita juga bisa cerita, bisa definisikan. Oh ya, sekali lagi ini luas penampangnya A ya. Sama dengan yang tadi. Luas penampangnya adalah A. Nah, jadi di sini juga kita bisa definisikan sama seperti tadi. Dia namanya stress juga. Tapi dia shear, geser gitu ya. Ini sama dengan F applied juga. Dibagi dengan A. Dan saya juga punya strain-nya di sini. Strain-nya strain geser tentunya. Itu sama dengan delta X dibagi dengan L0. Nah, dari sini kita bisa definisikan sama seperti modulus Young di mana dia karakteristik bahan. Jadi stress per strain itu adalah karakteristik bahan, tapi sekarang itu namanya modulus shear ya, atau modulus geser. Shear atau geser. Kalau yang ini namanya modulus Young atau modulus elastik namanya biasanya. Nah, ini kita sebut aja S gitu. Sama dengan stress dibagi strain sama. Ya sama dengan apa satu lagi? Stress yang geser, yang shear dibagi dengan strain yang geser juga ya. Jadi dari sini saya punya S, modulus shear-nya itu sama dengan F applied-nya dibagi dengan A, nah, dibagi dengan jarak pergeserannya, ya, dibagi dengan L0. Oke. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Silakan. Ini yang tulisan di atas luas penampang itu apa ya Pak? Yang F apa itu Pak? Yang mana? Sorry, gimana? Yang tulisan di atas luas penampang itu F apa ya Pak? Ini fix maksudnya. Oh iya. Fix itu jadi satu ujung yang sebelah sini itu yang kiri itu dia ditahan tetap gitu. Nah, sehingga si batangnya itu dia nggak bisa gerak kemana-mana gitu ya. Nah, karena batangnya nggak bisa gerak kemana-mana, jadi ketika kita kasih applied force, ketika kita kasih gaya, nah, karena dia nggak boleh bergerak, maka dia berdeformasi, jadi akhirnya berubah bentuk. Gitu. Tentunya kalau batangnya nggak ditahan ujungnya, ya ketika kita kasih applied force, ya dia maju aja gitu. Gitu. Ya. Ada lagi?
Nggak ada? Pak, izin bertanya. Ya. Saya masih bingung berubah bentuknya yang pergeseran itu seperti apa ya? Ya, jadi Anda bisa bayangkan sebenarnya mungkin lebih pas itu kalau saya punya seperti buku gitu ya. Jadi kalau saya punya blocks, bayangkan saya punya blocks begini. Nah, kemudian ini ditahan atau buku misalkan gitu ya, disimpan di meja. Nah, kemudian Anda kasih gaya ke sini F. Gitu. Nah, karena dia bawahnya di fix di sini misalkan akibat ada friction atau apa gitu ya. Nah, maka bentuknya itu kan berubah sebenarnya. Dia jadi gini. Nah, bentuknya itu berubah jadi gini. Nah, ini yang kita sebut delta X-nya berarti ini L0-nya di sini. Nah, jadi berubah dari asalnya cube, dari asalnya apa namanya? Kubus atau balok gitu berubah jadi apa namanya? Jajaran genjang gitu ya penampangnya gitu. Jadi bukan bengkok ya, Pak? Iya, kalau begini tuh jadinya gini, tapi kalau misalkan batang begini itu nanti akhirnya sebenarnya kalau kita punya panjang batang yang cukup besar gitu ya. Jadi ini akhirnya nanti dia melengkung gini sebenarnya, yang bikin batang dia melengkung begini nanti akhirnya. Di batang kan akhirnya nanti melengkung begini gitu sebenarnya. Nah, tapi kan efek dari lengkungan ini kita agak sulit ngukurnya gitu ya. Nah, jadi kita asumsikan aja ketika kita tarik ke sana tuh dia cuman shear aja gitu, cuman geser aja gitu. Nah, tentunya sekarang panjang batang itu juga dia apa namanya? Berubah ya panjangnya. Karena kan di sini kalau di sini L0, Anda bisa bayangkan di sini adalah L0. Panjang ini kan sekarang tidak lagi L0 gitu ya. Panjang batang yang ini panjangnya itu sekarang kan berarti apa? Akar delta X kuadrat ditambah L0 kuadrat gitu ya. Makanya kita sebut juga dia deformasi gitu. Nah, di sini juga sama. Karena ini L0. Sekarang kan batang sebenarnya jadi bertambah panjang ketika kita tarik begitu kan. Ya. Panjangnya adalah sekarang L0 kuadrat ditambah delta X kuadrat gitu. Jadi dia berubah juga ukurannya. Nah, tapi perubahan panjangnya itu tidak sepanjang garis panjangnya ini, tapi perubahan panjangnya itu dia akibat dari pada arah tegak lurus gitu ya, pada arah tegak lurus. Makanya yang dipakai itu bukan delta L, bukan perubahan panjangnya, tapi yang kita pakai adalah pergeseran tegak lurusnya yang delta X-nya ini. Nah, sekali lagi, ini memang aproksimasi yang cukup bagus, tapi ketika kita bekerja dengan objek yang real gitu ya, jadi ini tuh adalah pendekatan saja, pendekatan di mana relasi-relasi ini tuh dia berlaku hanya untuk small deformation ya, deformasi yang kecil gitu. Nah, kalau tadi sampai bending bentuknya berubah seperti itu sudah tidak lagi small deformasinya gitu ya. Jadi udah berubah bentuk gitu ya, berubah bentuk dalam artian berubah bentuk benar gitu. Nah, itu agak rumit ngitungnya gitu ya. Kita harus hitung ada yang namanya Maxwell stress gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Permisi, Pak.
Izin Silakan. bertanya. Kalau batang elastik diberi gaya kan berarti mungkin dia untuk putus gitu kan Pak? Kapan benda Betul. itu putus? Nah, Terima kasih Pak. jadi ini menariknya. Oke, saya lanjut berarti ya sambil bahas itu. Jadi sekarang kalau saya kembali ke kasus yang modulus elastik begini. Nah, kalau saya gambar lagi. Nah, tadi ketika saya kasih applied force, begitu, nah, batangnya akan bertambah panjang. Oh, saya gambar di sini aja nggak apa-apa. Nah, batangnya akan bertambah panjang. Nah, tapi yang menarik ketika batangnya bertambah panjang, ini ada applied force di sini. Nah, si batang, ya, itu dia sebenarnya nggak suka dalam kondisi apa namanya? Dalam kondisi panjangnya itu berubah gitu ya. Nah, makanya kalau ketika saya sebut ini L0, biasanya L0 itu kan ada yang disebut sebagai panjang awal gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang nyebut ini sebagai natural length-nya atau panjang naturalnya. Panjang natural itu sebenarnya ya panjang kalau F applied-nya itu nggak ada gitu ya. Jadi memang ya panjangnya itu segitu gitu. Nah, ketika kita tarik gitu ya, nah, panjangnya berubah sekarang jadi L, jadi ada perubahan panjang sebesar delta L. Nah, si batang itu cenderung cenderung ingin mengembalikan diri ke panjang naturalnya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang si batang itu sebenarnya adalah, jadi kalau saya kasih misalkan yang narik itu adalah sebuah balok misalkan ya, atau tangan kita sebenarnya yang narik ya. Tapi saya agak susah gambar tangan ya. Jadi misalkan let's say ya, ini tangan kita yang narik gitu ya. Nah, tangan lah pura-puranya tangan kita yang narik gitu. Nah, jadi dari hukum ketiga sebenarnya kalau kita ngasih gaya, tangan kita ngasih gaya kepada batang, dia narik gitu. Nah, sebenarnya nanti si batang juga ngasih gaya ya ke tangan kita. Nah, jadi si batang itu dia mencoba narik tangan kita supaya dia kembali ke posisi semula gitu ya, ke panjang naturalnya. Nah, ini disebut sebagai gaya pemulih namanya. Sebut FP gitu. Warna merah. FP itu kita sebut sebagai gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini yang mencoba mengembalikan batang itu ke posisi semula. Nah, tapi notes di sini yang berbeda adalah bahwa applied force itu kan kerjanya ke batang, gaya pemulih dari batang itu kerjanya ke sesuatu yang nariknya, bisa tangan atau apa gitu ya. Nah, besar gaya pemulih, F pemulih, itu sama dengan besar gaya applied yang kita kasih. Nah, karena besar gaya yang kita kasih itu sebanding dengan delta L, maka gaya pemulih juga sebanding dengan delta L. Nah, ini kita sebut sebagai K dikali delta L, tapi ada minusnya di sini. Nah, K itu suatu konstanta
yang bergantung pada material tentunya tadi ya K itu sama dengan JA per L0 ya. Tapi kita sebut sebagai konstanta Hooke gitu ya. Ini disebut sebagai hukum Hooke namanya. Terkait dengan gaya pemulih ini. Nah, notes di sini berbeda. Kalau saya punya F applied-nya itu narik gitu ya, berarti batangnya bertambah panjang. Nah, kalau batangnya bertambah panjang, gaya pemulih itu cenderung ngedorong berarti ya, cenderung neken gitu. Nah, jadi dia kebalikan dengan gaya applied-nya. Jadi kalau ini adalah panjangnya delta L, karena ini panjangnya delta L, nah maka ketika kita kasih applied, terus kemudian berubah panjangnya delta L, nah maka gaya pemulih berlaku sebaliknya gitu ya, dia cenderung mengembalikan diri ke panjang semulanya. Nah, jadi ada tanda negatifnya di situ. Nah, akibat adanya gaya pemulih, maka ketika saya lepas F applied-nya, maka si batang ini itu akan kembali ke panjang semula. Nah, kembali ke panjang semula akibat dari hukum Hooke ini gitu ya. Oleh karena itu, nah tapi kan sebenarnya ini ada limitasinya. Ada limitasinya kenapa? Karena nanti kalau F-nya terlalu besar, ya, kalau F-nya terlalu besar, itu ketika kita lepas F-nya, ya, dia tidak lagi kembali ke posisi semulanya gitu ya, tapi dia stay di sana gitu ya, dia stay di daerah panjangnya tersebut gitu ya, jadi nggak kembali. Nah, kalau udah gitu, ketika tarik lagi, makin besar gayanya, dia break, dia patah. Nah, jadi kalau saya plot kira-kira grafiknya, jadi ini adalah strain-nya, ya, atau delta L aja lah, kita sebut delta L-nya. Dan ini adalah F applied-nya. Pada awalnya, F applied itu kan dia sebanding dengan delta L. Kalau sebanding dengan delta L, maka dia kurvanya pasti linear. Dia kurvanya linear. Kalau kurvanya linear, nah jadi kalau kita lepaskan, dia kembali ke panjang semulanya, delta L-nya balik lagi ke 0. Nah, ini kita sebut sebagai elastic zone namanya. Zona elastik. Di mana hukum Hooke ini semua berlaku ya. Nah, tapi kalau kita perbesar lagi F applied-nya, maka dia perilakunya berbeda, di mana dia tidak lagi kembali ke ke posisi semulanya gitu. Jadi dia permanen gitu. Nah, region ini itu kita sebut sebagai zona plastik. Nah, kalau kita bicara karet mah udah melar permanen gitu ya. Jadi kalau melar permanen dia ketika kita tarik gitu dilepasin dia nggak balik lagi gitu ya. Dia udah melar aja. Nah, kalau kita kasih dia perbesar lagi, dia sampai suatu titik di mana dia break ya, titik patah di sini kita sebut. Nah, jadi memang ada limit F applied yang bisa kita pakai, yang bisa kita kasih sehingga dia bisa break nanti. Nah, titik patah ini mencari berapa titik patah ini itu tidak sederhana, itu yang harus diuji gitu ya. Karena bergantung bentuk, bergantung banyak hal di situ. Ya kalau Anda kerja di
bidang engineering, terutama nanti terkait dengan material strength gitu ya. Nah, itu yang dikerjakan, menguji sampai titik sejauh mana gitu. Gaya applied itu bisa dikasih sebelum dia break atau sebelum dia masuk ke zona plastik. Pada dasarnya Anda ingin menghasilkan kurva ini sebenarnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Kecil banget. Kelihatan nggak sih? Nah, ini kira-kira nilai dari Young modulus dan shear modulus ya. Untuk beberapa typical value dari beberapa substansi, dari beberapa bahan gitu. Jadi misalkan steel itu dia nilai modulus Youngnya itu besar ya. Sekitar 20 kali 10 pangkat 10 gitu. Rata-rata semua 10 pangkat 10 ya. Kemudian ada shear-nya berapa itu. Kalau steel 8,4 ya kali 10 pangkat 10. Kemudian ada brass sama gitu ya. Semuanya sama. Ada nilai-nilainya. Nah, kemudian ada satu lagi itu namanya bulk modulus. Nanti kita bahas secara terpisah ini ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Pak, yang Suaranya terlalu kecil Halo Pak. Ya, nah. Ya Pak, kalau misalnya yang modulus sama shear modulusnya itu semakin besar, berarti dia semakin susah untuk dipatahkan gitu Pak? Belum tentu semakin sulit dipatahkan sih. Karena responnya memang beda-beda, karena dia secara umum ketika sudah masuk elastik, sudah masuk plastik, responnya dia non-linear gitu. Nah, sedangkan Young dan shear modulus itu sebenarnya hanya berlaku untuk di zona elastik gitu. Jadi lebih pas itu adalah semakin besar Young modulusnya, semakin besar gaya yang dibutuhkan buat merubah, atau kalau untuk yang modulus ya, buat menambah panjang batangnya gitu. Jadi kita bicara Young modulus dan shear modulus itu pada konteks elastic zone gitu. Sedangkan titik patah itu sebelum kita masuk titik patah, kita harus masuk ke zona plastik. Dan di zona plastik itu dia responnya non-linear. Kalau non-linear ya dia bisa banyak bergantung banyak hal gitu. Jadi kita nggak bicara break di situ sebenarnya. Kalau kita bicara Young dan shear modulus. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi kita bicara pada elastic zone ya. Jadi stresnya nggak terlalu besar lah gitu ya. Deformasinya juga nggak terlalu besar. Oke, ada lagi? Permisi Pak Vicky. Silahkan. Berarti kalau misalnya makin besar shear modulusnya, untuk delta X-nya makin kecil. Untuk gaya yang lebih besar, delta X-nya makin kecil gitu Pak? Enggak gitu. Kalau misalkan saya punya 2 buah material, ya, di mana shear modulusnya, misalkan material A dan material B gitu ya. Nah, kemudian dia identik maksudnya ukurannya identik, bentuknya identik, tapi jenis bahannya berbeda, sehingga shear modulusnya berbeda misalkan. Sebut saja material pertama shear modulusnya lebih besar gitu daripada material yang kedua misalkan. Nah, ketika kita kerjakan gaya yang sama, ya, ketika kita kerjakan gaya yang sama kepada 2 material tersebut, nah delta X-nya itu lebih kecil nilainya
untuk yang shear modulusnya itu lebih besar. Jadi artinya shear modulus itu semakin besar shear modulus, semakin besar juga gaya yang dibutuhkan untuk merubah atau untuk menggeser gitu ya, membuat pergeseran sebesar delta X gitu. Jadi kalau saya punya dua buah material gini, saya copy aja biar mungkin lebih jelas. Copy. Paste. Kita paste lagi. Nah, jadi ini setupnya benar-benar sama. Setupnya benar-benar sama. Nah, misalkan ini kita punya material 1. Ini material 1 misalkan. Yang ini material 2. Ini bahan 1. Ini bahan 2. Ini misalkan sebut aja shear modulusnya adalah S1. Ini shear modulusnya S2 misalkan. Ini F applied 1, ini F applied 2. Nah, jadi sekarang diasumsikan pergeseran lateral, pergeseran tegak lurusnya itu sama-sama delta X gitu. Nah, tapi shear modulusnya berbeda. Karena shear modulusnya berbeda, jika S1 itu lebih besar daripada S2, gitu ya. Jadi shear modulus material 1, bahan 1 lebih besar daripada shear modulus bahan 2, maka untuk menghasilkan pergeseran yang sama, ya, untuk menghasilkan pergeseran yang sama, itu dibutuhkan gaya applied yang lebih besar. Jadi F applied 1 itu harus lebih besar daripada F applied 2. Untuk menghasilkan pergeseran yang sama. Ya. Delta X yang sama. Gitu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi untuk memodelkan objek yang benar-benar memenuhi hukum Hooke, ya, itu biasanya adalah kalau karet gitu ya, nah itu yang menarik sebenarnya. Kalau karet itu dia respon karena dia seperti tali ya, jadi karet atau tali karena dia relasinya dengan tegangan, jadi dia efeknya cuma satu arah aja ya, satu arah dalam artian jadi kalau kita tarik itu dia ada respon dari hukum Hooke-nya. Tapi ketika kita tekan panjangnya lebih pendek sekarang, itu malah tegangan talinya jadi sama dengan 0 gitu ya, talinya tidak tegang, jadi dia tidak bisa bertambah pendek gitu ya, tapi dia bertambah panjang bisanya. Nah, jadi untuk memodelkan objek yang ideally memenuhi hukum Hooke itu biasanya dipakai pegas gitu ya, biasanya dipakai pegas.
Nah, jadi makanya sebenarnya nanti jadi tidak harus pegas gitu ya, tapi biasanya ideally kita pakai pegas karena pegas itu dia memenuhi hukum hook untuk rentang F yang cukup besar gitu ya dibandingkan dengan batang baja atau segala macam. Gitu. Nah, jadi akibat ada gaya pemulih, nah, nanti kita lihat seperti apa akibat ada gaya pemulih ini sebenarnya nanti. Jadi kalau objek itu kita tarik gitu ya, dia nempel ke suatu objek yang elastik, kemudian kita tarik, kemudian kita lepaskan. Nah, akibat ada gaya pemulih ini, dia geraknya nanti akan bolak-balik gitu ya, oscillatory terhadap namanya equilibrium point, titik setimbangnya. Gitu. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke bahasan berikutnya tentang gerak harmonik sederhana ya. Sebagai harmonik sederhana aja. Nah, jadi untuk memodelkan objek yang elastik tadi dan memenuhi hukum Hooke, kita punya pegas ya. Nah, yang menarik, kita punya pegas ideal gitu. Jadi responnya memang benar-benar hanya memenuhi hukum Hooke di sini. Memenuhi hukum Hooke. Kemudian kita asumsikan dia massless ya. Tidak bermassa. Jadi memang benar-benar hanya tujuannya pegas itu hanya ngasih gaya pemulih saja ke si bendanya gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau saya gambarkan ini licin misalkan ya. Saya punya meja horizontal, licin misalkan. Nah, kemudian kita punya pegas. Dia attach ke suatu benda, sebut aja masanya M. Pegas ini ada konstanta pegas yang namanya K. K itu untuk simulasi, untuk menggambarkan sifat elastik dari pegasnya tadi. Ya. Jadi artinya dia memenuhi hukum Hooke bahwa gaya pemulih pada pegas itu sama dengan minus K dikali delta L. Dengan K ini adalah ya kita sebut sebagai konstanta pegas sekarang ya. Terrelasi dengan sifat elastik terkait dengan modulus Young yang tadi. Ini hukum Hooke ya. Nah, jadi kalau panjang natural dari pegasnya itu adalah L0. Jadi sekarang kalau saya misalkan pegas itu adalah punya panjang L0, di mana L0 ini adalah
panjang natural pegasnya. Panjang natural pegas itu berarti pegas itu tidak tertarik dan tidak tertekan gitu ya. Tidak tertarik maupun tertekan. Jadi strainnya sama dengan 0. Nah, karena dia strainnya sama dengan 0, jadi ketika saya simpan objek di sini, saya biarkan dalam kondisi seperti ini, ya masanya tidak, objek ini kalau saya dilepaskan, ya udah begini aja, dia nggak akan gerak apa-apa. Gitu. Nah, kalau begitu, jadi saya lepaskan di titik ini, ya, di mana panjang pegas itu punya panjang naturalnya. Nah, ini kita sebut sebagai equilibrium point, ya. Ini sebagai titik ini disebut sebagai equilibrium point atau titik setimbang. Nah, titik setimbang ini, ya, ini note aja, catatan sedikit untuk catatan. Titik setimbang itu tidak selalu pada saat pegas di kondisi panjang natural, ya. Titik setimbang itu tidak selalu ketika pegas berada dalam dalam kondisi natural, ya, kondisi rileks biasanya sebutnya kondisi rileks. Rileks itu berarti dia panjangnya natural. Nanti kita bisa lihat sebenarnya ada kasus di mana titik setimbangnya itu di mana pegasnya itu sudah dalam kondisi tertekan atau dalam kondisi tertarik gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini jelas pegas tidak tertarik maupun tidak tertekan, ya, titik setimbangnya ada di sini. Nah, sekarang bayangkan kita tarik pegasnya. Kita tarik gitu. Sampai posisi sini. Nah, kalau di posisi ini, sekarang di posisi M ini, nah, pegas tentunya sekarang panjangnya tidak lagi L0, tapi panjangnya adalah L misalkan. Gitu. Jadi ada perubahan panjang. Nah, kalau ada perubahan panjang, maka akan ada gaya pemulih, ya, akibat dari hukum Hooke. Nah, untuk memudahkan, kita pilih titik setimbang itu sebagai titik X sama dengan 0-nya. Kalau saya sebut ini sumbu X. Gitu ya. Nah, kenapa titik setimbang saya pilih sebagai X sama dengan 0? Nah, sehingga dalam hal ini, perubahan panjang dari pegasnya, delta L-nya, itu bisa saya tuliskan sebagai X saja, koordinat X. Nah, jadi kalau saya gambarkan, ini ada gaya pemulih di sini. Nah, maka kalau saya tuliskan sigma fx sama dengan M dikali AX, itu, maka saya punya minus K dikali delta L sama dengan M dikali AX, tapi delta L-nya sekali lagi sama dengan X di sini, jadi saya punya relasi ini, AX itu sama dengan minus K per M dikalikan dengan X. Nah,
Bagaimana kita memecahkan persamaan ini sebenarnya? Memecahkan persamaan ini sebenarnya agak sulit ya. Sulit dalam artian begini. Jadi kan relasinya itu adalah AX itu sama dengan turunan kedua dari X. Nah, jadi artinya apa namanya? Jadi untuk tahu AX itu sebenarnya saya harus mengintegralkan, untuk tahu X gitu ya, saya harus mengintegralkan 2 kali dari AX gitu. Nah, tapi sekarang problemnya AX-nya itu bukan lagi bergantung pada waktu secara eksplisit gitu ya, tapi dia bergantung terhadap X itu malah. Bergantung terhadap posisi. Nah, jadi pengintegralannya tidak lagi sederhana. Ada yang punya ide nggak integralinnya gimana? Nah, salah satu cara sebenarnya dia pakai aturan rantai gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, tapi kita akan coba bikin analogi dulu di sini. Ya. Nah, jadi ini adalah tipikal yang kita sebut sebagai, jadi ini kita simpan dulu. Ini saya simpan. Nanti kita kembali lagi. Nah, tipikal dari gerak harmonik sederhana. Jadi gerak harmonik sederhana GHS itu kita sebut sebagai, jadi suatu objek itu bergerak harmonik sederhana jika dia itu bergerak bolak-balik gitu ya. Bolak-balik terhadap titik setimbang. Jadi yang pertama dia harus punya titik setimbang. Itu yang pertama. Yang kedua dia harus bolak-balik relatif terhadap titik setimbang. Jadi gerak harmonik sederhana itu gerak bolak-balik terhadap titik setimbang. Gitu ya. Jadi dia harus punya titik setimbang pertama. Nah, tipikal dari gerak bolak-balik terhadap titik setimbang itu kita bisa modelkan. Oh ya, satu lagi, ini relasinya bahwa kecepatan AX itu harus sama dengan minus suatu konstanta kalikan dengan X. Nah, jadi kalau Anda ketemu persamaan kayak begini, Anda ngitung suatu sistem, kemudian ternyata percepatannya sebanding dengan posisinya, sebanding dengan X, ya, tapi ada minusnya. Nah, maka itu adalah gerak harmonik sederhana sistemnya. Gerak harmonik sederhana. Dengan omega kuadrat, dengan omega sini, itu kita sebut sebagai frekuensi sudut. Satuannya adalah radian per second tentunya. Kemudian kita bisa tuliskan omega ini sebagai 2V F
atau 2V per T. Di sini tentunya F itu adalah frekuensi. Satuannya adalah Hertz. Sedangkan T itu adalah periode. Periode itu satuannya sekon tentunya. Apa bedanya frekuensi dengan periode? Coba. Apa bedanya? Periode waktu yang dibutuhkan untuk berosilasi satu kali, Pak. Untuk berosilasi satu kali. Kalau frekuensi? Banyaknya osilasi yang terjadi dalam satuan waktu. Ya. Jadi periode itu adalah karena geraknya bolak-balik ya, maka dia harusnya kan kembali ke posisi semula. Nah, kalau Anda hitung gerak dari satu titik bergerak bolak-balik sampai kembali ke titik semula, Anda hitung waktunya, nah itu kita sebut sebagai periode gitu ya. Nah, kalau Anda fix selang waktunya, misalkan dalam 1 detik, kemudian Anda lihat berapa kali bolak-balik gitu ya, berapa kali kembali ke titik tersebut, itu kita sebut sebagai frekuensi. Jadi banyaknya osilasi atau banyaknya getaran, banyaknya gerak bolak-balik selama satu periode tertentu ya. Di sini kalau satuannya Hertz, maka kita hitung dalam 1 sekon gitu ya. Nah, jadi ini relasinya. Jadi kalau kita punya gerak harmonik sederhana, maka AX-nya itu adalah sama dengan minus omega kuadrat kali X. Gitu. Nah, contohnya di gerak sistem pegas yang horizontal ini, dalam bidang horizontal licin tentunya, maka AX-nya itu sama dengan minus K per M kali X. Nah, kalau kita cocokkan, ya, kalau kita cocokkan dengan gerak harmonik sederhana yang umum, maka saya hapus dulu aja. Maka ternyata memang benar bahwa sistem ini itu bergerak harmonik sederhana, gitu ya. Bergerak harmonik sederhana dengan omega kuadrat. Jadi sistem itu memang bergerak GHS. Ini saya singkat aja. Itu GHS ya. Gerak harmonik sederhana. Sistem bergerak GHS dengan, kalau kita cocokkan, A-nya udah sama, X-nya udah sama, minusnya juga sama. Nah, tinggal kita cocokkan bahwa saya punya omega kuadrat itu pasti sama dengan K per M. Tahu tentunya saya punya omega sama dengan akar K per M. Itu. Akar K per M. Kalau gitu saya bisa hitung sebenarnya berapa frekuensinya dari sini. Maka frekuensi yang saya punya itu berapa frekuensi? Per 2V kali omega ya, atau periodenya sama dengan 2V per omega ya. Berkah. Nah, seperti itu ya. Tapi ini belum selesai. Jadi saya udah tahu sebenarnya mencocokkan dari sini saja, dari relasi gerak harmonik sederhana, maka sistem pegas seperti ini tuh dia berosilasi harmonik sederhana dengan frekuensi sudut akar K per M. Jadi dia sebanding dengan K-nya dan berbanding terbalik dengan masanya. Seperti itu. Nah, tapi ini belum selesai sebenarnya, karena kita belum tahu berapa X-nya gitu ya. Nah,
gerak bolak-balik ini, itu kita sebenarnya sudah punya prototipenya kemarin ketika membahas tentang gerak melingkar beraturan. Nah, kalau saya lihat gerak melingkar beraturan, itu kan juga dia bolak-balik sebenarnya geraknya. Kita bahas gerak melingkar beraturan di mana sih? Sini ya. Sih benar. Nah, kalau saya balik lagi ya, gerak melingkar beraturan, Anda bisa lihat di sini bedanya memang gerak melingkar 2 dimensi. Kalau tadi kan 1 dimensi. Nah, kita punya R-nya ya, itu sama dengan R besar dikalikan R topi gitu. Kemudian V-nya sama dengan omega R kali theta topi. Nah, yang menarik, ini dia. Kalau saya hitung A-nya, A-nya adalah ini, ya, sama dengan minus omega R dikali alfa R theta topi. Nah, kalau saya tinjau gerak melingkar beraturan, spesifik di sini gerak melingkar beraturan, maka A-nya itu minus omega kuadrat dikali R topi. Dan minus omega kuadrat dikali R topi, itu tentunya adalah, atau saya tulis di sini aja ya. Tadi mana gerak harmonik. Jadi kalau saya review tentang gerak melingkar beraturan, kalau saya tinjau analogi dengan gerak melingkar beraturan. Jadi kalau saya gambarkan kondisi gerak melingkar beraturan, saya gambar dulu ini ya. Ini X, ini Y. Begini. Nah, kalau saya punya objek di sini, ambil ingat-ingat, ini R, ini theta, tentunya ada V-nya sini, ada V-nya sini. Nah, jadi kalau gitu saya punya kan posisinya adalah R sama dengan, ini saya sebut saja X sama dengan A, misalkan jadi jarinya adalah A. Ini X sama dengan min A tentunya. Jadi A dikali R topi. Di mana ini R topi? Ini R topi. Ini theta topi. Terusin aja lah ya. Ini R topi. Jelek. Saya terusin aja lah. Ini R topi radial, arah radial. Ini arah tangan. Ya, kita sudah belajar beberapa kali terkait dengan ini. Saya geser dikit. Atau kalau saya tuliskan dalam R sama dengan A dikali R topi. Atau kalau saya tuliskan ini sama dengan A cos theta I plus A sin theta C. Begitu.
Nah, kalau saya hitung kecepatannya tadi, V, Anda bisa lihat lagi, saya langsung tuliskan saja ya. Omega A dikali theta hat. Kalau saya tuliskan berarti di sini omega A minus ya, minus omega A sin theta I plus omega A cos theta J. Dan yang menarik adalah kalau saya cek percepatan, di sini ingat gerak melingkar beraturan itu, ada gerak melingkar beraturan karena GMB, maka alfanya sama dengan 0. Kalau alfa sama dengan 0, maka omeganya konstan. Kalau omeganya konstan, maka tetanya adalah plus omega kali T. Nah, jadi kalau saya cek percepatan, karena alfanya 0, maka A itu saya punya minus omega kuadrat kali R, kali A berarti ya. Jadi jadinya adalah A. Ini adalah gaya sentripetal, percepatan sentripetal pada arah radial. Nah, yang menarik adalah, kalau saya cek di sini, A kali R, A dikali R itu adalah, A dikali R topi itu adalah R ini. Jadi saya bisa tuliskan percepatannya adalah A itu sama dengan minus omega kuadrat dikali R. Atau saya bisa tuliskan minus omega kuadrat dikali X minus omega kuadrat dikali Y. Nah, dari sini saya punya relasi ini. Dari sini kita punya relasi bahwa AX itu sama dengan minus omega kuadrat kali X. Yang mana ini persis sama dengan yang gerak harmonik yang kita punya di sini. Nah, jadi kalau gitu, maka kalau saya punya ini, maka saya bisa hitung Vx dan X-nya sebenarnya hanya, atau gini, berarti sebenarnya bahwa GHS itu, gerak harmonik sederhana itu kita bisa tinjau dia sebagai proyeksi gerak melingkar pada sumbu X saja. Gitu. Nah, jadi kita tidak bisa melihat gerak harmonik sederhana itu sebagai gerak melingkar, tapi kita hanya lihat komponen yang X-nya saja. Gitu. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa ambil yang X-nya saja. Nah, berarti kalau gitu saya bisa dapatkan berapa Vx. Maka Vx itu adalah minus omega A dikali sin. Tetanya adalah ini ya, theta 0 plus omega T. Dan tentunya posisi akhirnya adalah omega A dikali cos theta 0 plus omega T. Nah, jadi kita punya relasi ini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Permisi Pak, tolong tanya. Yang tulisan biru itu yang A sama dengan min omega kuadrat X I min omega kuadrat Y itu ada J topping nggak ya Pak? Betul. Ada J-nya ini maksudnya. Sip. Oh iya Pak, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Permisi Pak Vicky. Silahkan. Tadi kan kita tuh ngebahas tentang pegas kan Pak, AX-nya dari pegas gitu. Terus teta nolnya dari mana Pak? Nah, jadi kan tetanol ini sebenarnya kalau di sini kan jadi ada maknanya sebenarnya. Ya, di sini ada maknanya, kalau digerak melingkar jelas gitu ya tetanolnya apa. Nah, sebenarnya ini nanti jadi gini. Ya Anda memang kalau digerak harmonik itu jadi seperti nggak tampak kurang jelas. Tapi di sini kita lihat, kita kan punya bahwa persamaannya adalah AX sama dengan minus K per M kali X. Oke. Nah, kemudian karena kita tahu percepatan, kalau saya mau cari posisi, saya harus integralkan 2 kali. Betul kan? Saya harus integralkan 2 kali. Integralkan sekali, dapat kecepatan. Integral sekali lagi, dapat posisi. Nah, berarti saya nanti itu ketika karena integral 2 kali, maka saya ada konstanta integrasi 2. Karena saya punya 2 kali, sekali integral kan ada konstanta integrasi sekali, kemudian sekali integral lagi ada konstanta integrasi 1 lagi. Nah, jadi ada 2 konstanta integrasi di situ. Nah, dari 2 konstanta integrasi, nah Anda bisa anggap sebenarnya nanti 2 konstanta integrasi itu terkait dengan A dan terkait dengan teta nol. Jadi teta nol itu nanti terkait dengan integrasi, dan tentunya ini sebenarnya nanti terkait dengan inisial kondisi awal. Terkait dengan kondisi awal sebenarnya nantinya. Jadi nanti bisa kita lihat kondisi awal sistem seperti apa, nanti teta nolnya berapa. Gitu. Nanti kita lihat. Ini terkait dengan kondisi awal sebenarnya. Kalau di getaran harmonik. Di sini juga sebenarnya kan sama, ya. Dia terkait dengan di posisi awalnya di mana sih si benda nih gini. Apakah di 0 berarti persis di sumbu X gitu. Apakah di 90 berarti dia di sumbu Y gitu segala macam. Nah, tapi di sini dia tidak benar-benar merujuk theta yang real gitu ya di sini. Tapi di sini merujuk sebagai kondisi awal, jadi dia konstanta. Dia nggak disebut theta 0 juga sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi biasanya karena memang kita ambil analogi dengan gerak melingkar, jadi dipertahankan saja bentuknya sama dengan theta 0. Oke. Apakah jelas atau kurang jelas? Kemudian untuk A-nya tuh ini Pak, jadi simpangan terjauh gitu. Ya, A itu jadi simpangan terjauh atau kita sebut sebagai amplitudenya nanti di sini. Baik, terima kasih Pak. Nah, makanya ini sebenarnya dipertahankan dalam bentuk seperti ini. Ini untuk memperlihatkan bahwa karena cos theta itu dari sini ya. Kan itu karena cos theta itu nilainya dari min 1 sampai 1. Sampai 1 gitu ya. Maka tentunya X-nya itu nilainya dari A sampai minus A. XT ya. Nah, maka ini dari A sampai minus A. Gitu. Nah, maka ini kita sebut sebagai X maksimum. Ini kita sebut sebagai X minimum. Gitu ya. Dan A itu kita sebut sebagai simpangan yang terjauh. Simpangan itu sebenarnya posisi biasa aja, tapi dia diukur terhadap titik setimbang ya. Diukur terhadap titik setimbang itu biasanya namanya simpangan. Simpangan terjauh. Yang biasanya kita spesifik sebut dia sebagai amplitude. Oke, ada lagi pertanyaan?
Permisi Pak, tolong tanya. Silakan. Saya akan nggak ngerti yang tulisan yang biru itu Pak. Kan di atasnya itu percepatan A sama dengan min omega kuadrat A, R topi T, terus bawahnya itu kok bisa tiba-tiba A-nya ganti jadi R gitu ya Pak? Kan R itu ini, AR topi itu sama dengan R. Oh, oke Pak. Kalau yang bawahnya lagi itu ada X sama Y itu maksudnya gimana ya Pak? Ya ini kan sebenarnya dari kinematika biasa bahwa saya tahu kan sebenarnya bahwa R itu kan pasti XI plus YJ kan? Jadi Oh, ini oke Pak. X-nya, ini Y-nya kan? Iya Pak. Gitu. Jadi R-nya saya ganti jadi XI plus YJ. Tapi X-nya kan dari sini kita bisa dapatkan bahwa X-nya itu sebenarnya yang ini, A dikali cos theta. Kenapa saya iya Pak. tuliskan dalam bentuk ini? Itu supaya saya nyocokkan bahwa memang untuk gerak melingkar beraturan pada arah X-nya, itu dia memang analogi dengan gerak harmonik sederhana gitu. Bahwa dia sebanding dengan X. Oke Pak, sama mau nanya satu lagi Pak. Masih Boleh? nggak ngerti yang pengintegralan yang AX yang agak bawah. Yang ini? Bawah lagi Pak. Nah itu Pak, yang dari AX yang kotak oranye terus ke bawahnya ada VXT sama XT itu. Ini saya nggak Itu integralin. Ini saya langsung ambil. Karena saya tadi kita asumsikan, bukan kita asumsikan, kita simpulkan bahwa ternyata gerak harmonik sederhana itu adalah proyeksi gerak melingkar beraturan sepanjang arah X. Berarti karena percepatannya bisa saya ambil yang arah X, maka kecepatan dan posisinya juga saya bisa ambil untuk kasus gerak melingkar, tapi pada arah X. Maka Vx-nya saya benar-benar ambil dari sini. Ini Vx, dan ini X. Jadi saya nggak integralkan, tapi saya ambil. Jadi Vx-nya adalah minus omega A sin theta, X-nya adalah A cos theta. Tapi tentunya karena gerak melingkar beraturan, theta-nya sama dengan theta 0 plus omega T. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi saya belum melakukan integral apa-apa, saya hanya baru baru membuat analogi saja dengan gerak melingkar. Nanti mungkin hari Rabu kita coba kalau kita tackle problemnya directly dari sini, nggak pakai analogi. Jadi kita coba selesaikan via integral nanti. Pak, izin bertanya. Silahkan. Oke Pak, mau tanya yang tadi persamaan Vx yang atasnya lagi Pak. Nah itu kan persamaan kecepatan itu kan turunannya dari posisinya Pak. Tuh. Iya kan Pak? Iya betul. Nah, kenapa A-nya nggak diturunin dari itunya Pak, dari V-nya diturunin lagi gitu Pak? Diturunin kok, bener. Hah, masa? Coba ya turunin. Coba di sini AX sama dengan apa? AX itu kan omega kuadrat kali X. Kalau saya turunkan sekali lagi jadi apa? Kalau saya tuliskan X-nya kan A cos theta kan? Ini kan minus omega kuadrat kali A kali cos omega T plus theta 0. Kamu kan punya Vx ini nih. Betul nggak? Ya, Vx Pak. itu adalah, coba turunin V jadi apa? Minus omega A sin theta 0 omega T itu jadi apa diturunin terhadap T? Kan omega konstan. Karena gerak melingkar beraturan. A konstan. Ya. Berarti kan nggak usah diturunin. Tinggal sin yang diturunin kan? Oh Turunan iya, sin Pak. apa? Cos. Cos. Jadi cos kan? Iya.
Tapi dikali turunan dalam kan, pakai turunan rantai. Dalamnya kan omega theta 0 plus omega T. Nah, turunan dalamnya apa berarti terhadap T? Omega. Omega. Jadi omeganya ke depan kan, jadi omega kuadrat. Oh, Makanya kalau diturunkan jadi minus omega kuadrat kali A kali cos omega T plus theta 0. Turunannya kan? oh iya Pak. Oke Pak. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Ini memang nggak kelihatan gitu. Karena saya langsung ambil bentuknya dari sini, dari yang tadi. Sebenarnya saya udah tunjukkan di sini. Mana sih tadi kemarin teh? Nah ini dia. Tunjukkan bahwa turunan dari theta hat itu adalah minus omega r hat gitu. Dan turunan dari r hat itu adalah omega kali theta hat gitu. Nah, ya ini karena kita nggak sering pakai sih, mungkin Anda lupa gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kita tackle langsung dari nggak pakai koordinat polar, kita tackle langsung dari koordinat kartesiannya, itu sebenarnya benar-benar turunan aja, gampang kok nuruninnya sebenarnya, karena dia geraknya melingkar beraturan. Gitu. Kalau dia ada alfanya, dia bukan beraturan gitu. Nah, itu mungkin kalau pakai kartesian jadi panjang sekali nyari percepatan. Gitu. Kalau pakai polar enggak. Nah, tapi kalau gerak melingkar beraturan, kita pakai kartesian juga ngitungnya sederhana sebenarnya. Oke, jadi turunannya kok kita tetap definisi bahwa dari kinematika ya, bahwa kecepatan adalah turunan dari posisi, percepatan adalah turunan dari kecepatan, itu semua tetap berlaku karena itu memang definisi umumnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Permisi Pak Vicky. Silakan. Kita ngambil komponen X kan karena gerak yang kita tinjau hanya di sumbu X kan Pak? Betul. Kalau misalnya pegasnya gantung gitu, diambilnya komponen Y-nya gitu Pak? Iya, tapi titik setimbangnya agak beda gitu. Makanya itu nanti saya pending dulu yang arah Y. Saya tinjau dulu yang arah X. Karena nanti kalau saya tinjau yang arah Y, tadi catatan ini bahwa titik setimbangnya itu tidak selalu pegasnya ketika berada dalam kondisi yang rileks gitu. Ya, karena ada gaya berat di situ, karena vertikal itu kan ada gaya berat masalahnya. Jadi dia shifted sedikit gitu. Makanya itu nanti saya pending dulu untuk yang itu. Tapi secara garis besar, ya kalau geraknya vertikal, saya bisa ambil komponen yang Y. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Bahkan sebenarnya geraknya vertikal pun saya ambil yang X juga nggak ada masalah. Tidak harus. Jadi yang Y-nya benar-benar completely dibuang juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kita punya kebebasan terkait dengan theta 0 di sini. Toh sin dengan cos itu kan bedanya cuma beda fase 190 derajat aja kan. Nanti kita lihat spesifik kenapa yang Y saya pending dulu gitu ya. Karena ada bedanya sedikit sih. Gitu. Tapi ada bedanya. Ada lagi? Ya, dia jauh banget. Ada lagi pertanyaan? Nah, kita bisa lihat
susah oke ini mah. Udah nggak apa, saya simpan aja di sini. Saya ganti aja share screen-nya. Keklik. Oh bisa pakai mouse ternyata. Nah, jadi ini saya bikin analogi antara gerak melingkar dengan gerak osilasi harmonik sederhananya ya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi yang atas ini adalah gerak melingkarnya. Nah, yang bawah itu adalah gerak osilasi harmoniknya. Nah, di sini kita lihat bahwa gerak osilasi harmonik, gerak harmonik sederhana itu memang benar-benar projection pada arah X ya dari sini. Jadi kalau saya play, nah bisa lihat di sini bahwa setiap saat itu posisi X-nya, koordinat X-nya itu selalu sama ya. Selalu sama. Nah, bisa dilihat juga di sini di setiap saat ya bahwa posisi itu dengan percepatan itu selalu berlawanan arah ya. Jadi kalau posisinya ke kanan, maka percepatannya itu sebaliknya. Karena memang kita punya relasi bahwa A-nya itu sama dengan minus omega kuadrat kali X. Jadi kalau X-nya positif, maka AX-nya pasti negatif dan sebaliknya. Nah, kalau saya gambarkan kurva percepatannya, nah bisa dilihat di sini. Ketika yang merah itu adalah posisi, yang hijau adalah percepatan. Jadi kalau posisinya itu positif, maka percepatannya itu negatif dan sebaliknya. Kalau posisinya negatif, percepatannya positif dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Nah, tapi kalau kecepatan itu tidak harus. Ada masa dua-duanya negatif, ada masa ini, tapi dia shifted 90 derajat, bisa dilihat ya. Sebenarnya enggak 90 sih, bergantung theta nolnya. Kalau di sini sih 90 persis. Enggak, pasti dia shifted 90. Karena yang satu sin, yang satu cos. Sin dengan cos itu dia shifted 90 derajat. Jadi kalau saya teruskan gitu. Nah, bisa dilihat, jadi artinya karena dia shifted 90 derajat, kalau dia di simpangan terjauh, ya, maka kecepatannya sama dengan 0. Gitu ya. Dan sebaliknya, kalau dia di kecepatan, kalau dia berada di titik setimbang, di X sama dengan 0, maka dia memiliki kecepatan terbesar. Nah, di sini sebenarnya bisa dilihat itu jadi kecepatan itu bergantung pada kuadran ya, karena dia sin ya, minus sin gitu. Karena dia minus sin. Jadi ketika di awal di sini dia kuadran 1, maka sinnya positif. Kalau sinnya positif, maka V-nya negatif. Jadi dia akan turun dulu ke bawah, artinya dia gerak dulu ke kiri. Dia gerak ke kiri gitu ya. Nah, dia ke bawah, dia gerak ke kiri. Nah, masuk kuadran 2, sin itu masih positif. Sin masih positif, maka dia masih gerak ke kiri. Nah, kemudian masuk ke kuadran, tapi cos itu kuadran 2 negatif ya. Nah, maka dia sudah di negatif, dia sudah lewat titik setimbang, maka R-nya negatif ke kiri, tapi V-nya juga masih negatif, dia ke kuadran 2. Kemudian masuk kuadran 3. Lewat. Nah, kuadran 2. Nah, ini kuadran 3. Tidak dikit. Nah, ini kuadran 3. Di kuadran 3 itu bisa dilihat di sini R-nya negatif ya. Karena cos-nya negatif, sin-nya juga negatif, maka V-nya jadi positif karena ada di sini. Artinya dia gerak ke kanan di sini di kuadran 3. Ya. Kemudian masuk ke kuadran 4. Nah, di kuadran 4 cos-nya positif, sin-nya negatif. Jadi dua-duanya positif. Maka dia ada di kanan titik sumbu dan ada di geraknya juga ke kanan dan seterusnya.
Nah, terkait dengan yang tadi, yang apa, theta 0. Nah, theta 0 itu ini tergantung dari initial condition-nya. Di sini adalah ketika T sama dengan 0. Ya. Kalau pada saat T sama dengan 0 dia ada di simpangan terjauh, di amplitude misalkan gitu, ya. Nah, maka theta 0-nya sama dengan 0 persis gitu. Jadi theta 0 sama dengan 0 itu terkait dengan bahwa di simpangan terjauh dia di saat T sama dengan 0 dia berada di simpangan terjauh. Gitu. Tapi kalau theta 0-nya misalkan saya bikin 180 derajat misalkan, nah dia terbalik. Ya. Dia ada di saat T sama dengan 0, dia ada di mana? Di simpangan terkecil. Di X minimum, di X sama dengan minus A. Nah, kalau dia sama dengan 90, nah, dia posisinya persis di titik setimbang, ya, persis di titik setimbang, tapi dia punya initial velocity, punya kecepatan awal di sini. Dia punya kecepatan awal di sini. Jadi kalau saya punya pada saat T sama dengan 0 dia ada titik setimbang dan punya kecepatan awal, dalam hal ini kecepatan awalnya ke kiri, maka dia theta 0-nya itu 90 derajat atau pi per 2 radian. Ya. Nah, tadi yang nanya terkait dengan theta 0 itu maksudnya ya, terkait dengan kondisi awal di sini. Ya, kondisi awal di sini terkait dengan ini. Bahwa dia ada di mana ketika T sama dengan 0, ketika itu terkait dengan theta 0. Jadi theta 0-nya diubah, maka kondisi awal sistemnya juga berubah. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Oh, mau nanya, tadi kan Bapak bilang titik setimbang tidak selalu ketika pegas berada dalam kondisi natural, contohnya yang memiliki theta awal gitu ya Pak, artinya? Enggak. Ini kalau theta awalnya saya ubah, titik setimbangnya tetap di X sama dengan 0, nggak berubah. Ini tuh cuma kondisi awalnya aja, theta X sama dengan 0-nya tuh nggak berubah. Kenapa? Karena kalau saya play, kalau kita tinjau, saya lepaskan dari sini, dia tetap osilasinya relatif terhadap X sama dengan 0, terhadap titik setimbangnya. Jadi titik setimbangnya tetap di X sama dengan 0. Ya. Jadi titik setimbangnya di mana itu tidak terkait dengan theta 0-nya di mana. Tapi terkait dengan sifat dari sistemnya itu sendiri. Nanti hari Rabu kita akan lihat bahwa kasus di mana setimbangnya itu dia tidak pada kondisi rileks gitu pegasnya ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, udah mepet juga waktunya. Mana ini? Kita stop dulu.